Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu terakhir di bulan Mei ini. Di dalam kasih dan penyertaannya, saya berharap kekasih Tuhan semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sukacita, damai memenuhi kita semua, sehingga kita tetap akan menjadi berkat. Juga saya ucapkan selamat kita menikmati ibadah merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Setelah 50 hari Tuhan Yesus bangkit dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mencurahkan janjinya kepada gereja, kepada semua orang, bahwa dia akan mencurahkan rohnya. Oleh karena itu, hari-hari ini roh Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa di seluruh dunia dan istimewa bagi gerejanya. Saya mau sharing firman Tuhan dengan tema pekerjaan penghibur, yakni Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Kita dengar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes 16 dan Kisah Para Rasul. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, maksudnya nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bacaan yang kedua terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, maksudnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang ketiga, itu terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Kekasih Tuhan,
Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia telah menjanjikan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Adalah lebih baik kalau ia pergi supaya ia akan mengutus Roh Kudus kepada semua orang, bukan hanya kepada murid-murid. Karena Roh Penghibur atau Roh Parakletos ini akan diutus oleh Bapa untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kita semua tentang apa yang telah Tuhan Yesus katakan atau yang telah Tuhan Yesus berfirman, supaya kita senantiasa ingat-ingat firman. Itu kata kuncinya. Yang berikutnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 adalah pekerjaan Roh Kudus atau fungsi daripada Roh Kudus. Dikatakan ada 3 hal di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Ialah Roh Kudus itu dia datang untuk menginsafkan dunia. Ingat Bapak Ibu, menginsafkan dunia berarti semua manusia dalam dunia ini. Bukan hanya kepada gereja Tuhan, tetapi kepada dunia. Tentang 3 hal. Yang pertama tentang dosa, yang kedua tentang kebenaran, yang ketiga tentang penghakiman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentang dosa karena orang semua tidak percaya Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus tetap berdosa, walaupun dia tuh rajin beribadah, rajin bertapa, rajin berpuasa, rajin berbuat baik, rajin apa saja. Tapi kalau tidak percaya Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, dia ada dalam dosa. Karena yang menyelesaikan dosa satu-satunya adalah pribadi Yesus, tidak ada lagi yang lain. Yang kedua tentang kebenaran. Kebenaran itu karena memang Yesus adalah sumber kebenaran, dia adalah kebenarannya sendiri. Dan dia udah pergi. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, hanya Yesus yang membenarkan. Dan karena dia membenarkan, dikatakan dia juga yang akan menjadi hakim. Makanya yang ketiga tentang penghakiman. Nah, ini dia. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hakim yang benar selain Tuhan Yesus. Ya. Tentang penghakiman dikatakan sini karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Jadi iblis tidak ada punya kuasa lagi. Hanya Yesus satu-satunya. Jadi kalau siapa yang tidak percaya Yesus, dia tidak hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam dosa. Dan dia sekaligus akan dihakimi. Jadi Bapak Ibu lihat, ini 3 hal ini nih punya rangkaian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan keyakinanmu, imanmu kepada Tuhan. Yang hebatnya dalam Kisah Para Rasul dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya kepada rasul-rasul, tapi rasul-rasul sungguh-sungguh berbicara kepada semua orang. Dalam hal ini pada waktu itu ini mengatasnamakan orang-orang yang ada di sekitar itu. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada diskriminasi. Roh Kudus tidak diberikan hanya kepada gereja. Roh Kudus diberikan kepada seluruh manusia. Ini telah terbukti bahwa orang Persia, orang Media, Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus, Pamfilia, Mesir, Libya, Arab, orang Roma, Yahudi dan juga non-Yahudi. Semuanya mendengar tentang perbuatan Tuhan. Mereka semua menyaksikan tentang kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan eksklusif gereja Tuhan, tapi Roh Kudus untuk semua kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa di seluruh dunia. Saya hanya mau menyampaikan satu hal buat kita semua, bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang mengajarkan gereja Tuhan untuk menyadari hal-hal apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan kita di Indonesia
pun juga sedang melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun manusia, apalagi disebut hamba Tuhan, yang mau membanggakan diri bahwa karena dia ada orang yang jadi Kristen, karena dia ada orang yang percaya Tuhan Yesus. Sama sekali tidak boleh keluar dari mulut kita. Karena satu-satunya yang melakukan orang percaya kepada Tuhan Yesus hanya perbuatan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang menginsyapkan manusia untuk datang dalam kasih karunia. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita bangga kalau kita udah membawa orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesuslah yang akan memperhitungkan semua iman kita pada nantinya, bukan pada hari-hari ini kita mau bangga-banggain ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan di hari Pentakosta ini mengajar kita tentang hal yang sangat penting, ialah bahwa Roh Kudus hari-hari ini sedang menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kedua, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini tidak untuk diskriminasi, tidak eksklusif, tapi untuk semua, supaya kita semua dapat menyaksikan kemurahan hati Tuhan kepada seluruh bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.